Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun dan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau readingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16, tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya, memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Taurus dulu memasuki minggu ketiga bulan April ya. Taurus asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Phoenix of Cup, ada prajurit naik kuda memegang cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit ya, ini ada Pak Tua berjalan di gelap malam ya, tapi memegang tongkat sama lampu ya. Ya, ini kali saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, yang dimana tentang perjalanan asmara di sini katanya masih banyak suatu problem, masih banyak suatu hambatan untuk menuju tahap stabil, entah secara kebahagiaan, saling harmoni, saling menyayangi, saling pengertian. Ini masih banyak gitu loh hambatan-hambatan, halangan-halangan yang menghalangi kalian ya, untuk menuju tahap yang positif, untuk menuju tahap yang lebih baik lagi. Cuman di sini sebetulnya meskipun kalian terhantam suatu masalah, terhantam sebuah problem, ini kelihatannya kalian sudah mempunyai arah pandangan ke depan. Artinya bagaimana kalian itu mampu untuk menyelesaikan. Jadi kalian punya ide di sini, punya solusi. Cuman yang apa ya, yang terjadi di sini, yang saya rasakan meskipun kalian punya ide, meskipun kalian punya arah pandangan ke depan untuk menyelesaikan sebuah problem ataupun masalah yang sedang terjadi, ini terkadang biasanya kalian sedikit agak lambat gitu loh sobat, agak lamban di sini.
Jadi kurang apa ya, kurang cepat lah ataupun kurang satset lah, katakanlah seperti itu. Ketika kalian ada masalah, ada problem, kurang cepat ya untuk mengevaluasi ataupun menanggulangi, ini yang ditakutkan kan nantinya akan semakin melebar gitu loh, akan semakin memanas lah, akan semakin saling menjauh lah. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi saran saya ataupun saran di kartu ini, ketika memang kalian masalah asmara sedang lagi kurang baik-baik saja ataupun masih terhantam sebuah problem ya, alangkah baiknya segera cepat untuk kalian berani melangkah maju, artinya komunikasikan, artinya selesaikan dengan pasangan kalian masing-masing. Ya, harus seperti itu sobat, karena di sini jelas ya, ketika kalian sudah ada solusi, ya, sudah ada petunjuk untuk menyelesaikan, iya terkadang lambat, gitu loh. Seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan kok sahabat Taurus ini seputar asmara masih ada sebuah hambatan, masih adanya sebuah halangan-halangan, karena jelas kartu konfirm pun mengatakan muncul petunjuk The Hermit. Nah, ini memberikan sebuah sinyal bahwa memang betul perjalanan sahabat Taurus ini kelihatannya masih belum bisa dikatakan mulus ya, ataupun masih belum dikatakan baik-baik saja, tetapi memang masih ada sebuah batu sandungan ya. Mungkin jalan kalian masih berliku lah ya. Nah gitu loh, penuh istilahnya tuh penuh berkelok-kelok. Cuman sekali lagi The Hermit di sini juga menyarankan ya, sembari kalian cepat untuk menyelesaikan, di sini kalian harus mampu mengolah kesabarannya, harus lebih bersabar lagi ya, sembari pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Biar apa? Biar ini menjadikan titik balik ya, adanya sebuah kestabilan ulang, adanya sebuah kebahagiaan ulang. Nah, kira-kira di situ ya untuk sahabat Taurus ya. Sekali lagi masalah asmara di sini kelihatannya masih banyak hambatan, masih banyak liku-liku, dan kalian ditegaskan di sini harus lebih bersabar lagi ya, sembari cepat menjalankan sebuah pergerakan ya, untuk bisa menyelesaikan, dan juga imbangi dengan pendekatan doa juga tetap diikhtiarkan biar menjadikan titik yang bagus ataupun titik awal untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang kembali lagi stabil. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir, Taurus, kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat. Ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, tentang pekerjaan ataupun karir ya, dimana memang masih ada sebuah beban ya, yang bisa dikatakan menghantam di kehidupan, di faktor pekerjaan ataupun karir. Jadi di sini kelihatannya kalian mengalami sebuah beban berat ya, baik secara suasana pemikiran maupun suasana kebatinan ataupun hati kalian di sini. Bahkan sebuah pergerakan pun kadang dibikin lelah, dibikin capek ya. Karena memang saya rasakan ada saja nih halangan, ada saja sebuah problem ataupun konflik yang menghantam di pekerjaan ataupun karir kalian, sobat. Di sini beban kalian apa ya, bisa dikatakan lebih dari satu loh di sini. Banyak beban ini yang harus kalian hadapi. Meskipun di luar pekerjaan ini juga ada, gitu. Cuman di sini ya kelihatannya sahabat Taurus ingin segera menyelesaikan semua masalah. Ya tidak bisa begitu, sobat. Saran saya ya harus selesaikan satu persatu ya. Meskipun berat ya kita harus tetap berani melangkah maju lah, tetap semangat ya. Kalau kalian sudah tahu itu berat, masalah itu rumit, tapi kalau kalian diam atau stuck apalagi mundur kan semakin rumit, semakin kacau nanti. Karena saya merasakan di sini awalnya bagus loh ya, gitu. Kok tiba-tiba terhantam sebuah masalah yang mungkin sedang kalian pikirkan saat ini untuk mencari solusi, itu terkadang kalian kebingungan di sini. Bagaimana caranya untuk mengembalikan kondisi yang stabil ya, minimal mencapai target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan yang sedang kalian pikirkan. Makanya menjadikan sebuah beban berat, adanya rasa bingung di sini ya, untuk mencari solusi. Ya. Apalagi kartu konfirm kalian muncul petunjuk 3 pedang menusuk hati. Nah, ini memberikan sebuah sinyal apa? Bahwa banyak dari sahabat Taurus yang mungkin situasi, kondisi ataupun secara pemikiran ataupun secara batin ya, ini adanya sebuah kekecewaan, adanya sebuah kesedihan,
Apakah semua sahabat Taurus? Ya tidak, cuman komunitas terbesar lah, ibaratnya seperti itu. Kebanyakan besar sahabat Taurus masih adanya sebuah batu sandungan, masih adanya sebuah halangan ketika ingin arah ke stabil, minimal mencapai target lah. Itu pun kalian, saya rasa di sini masih banyak yang kesulitan. Nah gitu loh. Karena apapun itu ya, kartu konfirm ini ataupun kartu jawaban menunjukkan memang ada 3 pedang menusuk hati. Artinya kan ada kekecewaan, ada kesedihan. Karena apa? Karena ekspektasi kalian, ya keinginan kalian ini belum bisa tercapai. Gitu loh. Ya, karena memang adanya sebuah halangan-halangan, masih adanya sebuah halangan-halangan. Cuman saran saya tetap ya, harus tetap semangat ini sahabat Taurus ya. Nanti kita deteksikan biar ketemu jawabannya. Lanjut dulu, di keuangan ataupun rezeki Taurus, kartu utama muncul petunjuk 4 cup. Ada 4 cup sama seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Dikonfirmasi muncul petunjuk 5 of cup. Ini ada 4 cup, ini ada 5 cup. Dan di sini tergambarkan 3 cup ini terguling sobat. Tapi masih ada 2 cup ini ya. Masih ada 2 cup yang masih berdiri sama seseorang wanita yang sedang menangis ya di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, yang dimana memang secara keuangan ataupun rezeki, memang kondisi kalian saya rasakan ya secara energi di sini banyak adanya sebuah penurunan di sini, masih banyak hambatan ya. Makanya di sini tergambarkan bahwa jelas yang saya rasakan loh ya, tetap kembali sama kalian. Ingat ya, yang saya rasakan di sini memang terkadang kalian dibikin capek juga, dibikin lelah ya. Harus selalu berpikir, harus selalu ingin mencari ide solusi bagaimana menuju tahap stabil, bagaimana adanya kelancaran, bagaimana adanya kelancaran rezeki, bagaimana ada kelancaran pemasukan meskipun itu kecil. Itu yang terkadang kalian harapkan, meskipun di sini kalian berharap adanya sebuah pemasukan atau rezeki yang besar. Jadi kalian ini kelihatannya dipicu ya sobat ya, ataupun disuruh untuk berpikir dan berpikir di sini untuk mencari solusi agar bisa meringankan beban kalian ya. Gitu loh. Karena apa? Karena memang situasi kondisi saat ini rezeki kalian lagi kurang baik-baik saja. Nah gitu loh. Cuman caranya di kartu 4 cup di sini kalian harus memberi waktu jeda ataupun waktu istirahat, jangan diforsir ya. Karena saya merasakan banyak juga energi dari sahabat Taurus yang kelihatannya banyak yang menurun. Nah itu ketika kalian paksakan untuk berpikir dan berpikir, nanti kalian akan drop, akan bisa sakit di sini. Nah gitu loh. Apakah tidak boleh memikirkan masalah? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh mencari solusi, itu boleh. Tapi ya jangan diforsir. Harus ada batasan-batasan kapan waktunya jeda, kapan waktunya istirahat sobat. Kan seperti itu. Baru ketika kita sudah segar, sudah fresh pemikiran kita, ya nanti kita buat mikir lagi gitu loh. Seperti itu ya. Jadi masih ada beberapa masalah, masih ada beberapa kondisi di mana memang masih membuat suasana pemikiran maupun suasana batin ini masih dalam hal kesulitan gitu loh, kebingungan untuk menstabilkan secara finansial ataupun keuangannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konfirm juga memberikan suatu petunjuk yang sama. 5 cup ini memberikan sinyal bahwa apa yang selama ini kalian harapkan, apa yang selama ini kalian kadang-kadang tiba-tiba kok banyak yang meleset gitu loh. Artinya impian tidak seindah kenyataan di sini. Jadi penuh kekecewaan, penuh kesedihan. Gitu loh. Cuma jangan apa ya, jangan terlalu panik ya untuk sahabat Taurus ya. Jangan terlalu kecewa, jangan terlalu bersedih. Tapi kenapa seperti itu? Karena kan di sini masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya apa? Jangan khawatir, artinya 2 cup ini yang masih berdiri artinya masih ada beberapa keberuntungan ataupun roda keberuntungan ini masih berpihak sama kalian, masih di belakang kalian di sini. Bukan berarti tidak ada sama sekali, tidak, karena di sini kan jelas 3 cup yang terguling, tapi masih ada 2 cup, artinya kan masih ada keberuntungan. Ketika kalian ingin memperbaiki kesalahannya, ingin tetap semangat, nah di situ nanti akan muncul sebuah rezeki-rezeki yang baru di sini. Hanya saja mungkin kali ini ya, ataupun sampai di hari ke depan, hanya saja mungkin masih banyak yang mengalami kesulitan, mengalami sendatan, tidak selancar dulu ataupun kemarin. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa? Timbul rasa kecewa, timbul rasa bersedih. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi, yang selama ini sudah kalian kerja keraskan, yang selama ini sudah kalian bangun, sudah kalian persiapkan dengan tujuan agar
secara keuangan ataupun finansial lebih lancar, lebih stabil, tetapi tidak sesuai kenyataan karena memang ada sesuatu yang tiba-tiba menghantam di faktor keuangan dan itu menyulitkan buat kalian. Makanya ada kesedihan, ada kekecewaan. Nah, seperti itu ya. Tapi ya sekarang kita coba mencari petunjuknya kenapa ini semua bisa terjadi ya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Untuk perubahan asmara di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja yang terkendala konflik ya, akan bisa damai, akan bisa baikan lagi. Intinya di situ sobat ya. Nah, yang 50% satunya lagi kelihatannya energi kalian masih stuck. Jadi masih butuh proses ya. Harus bersabar, ya, sembari bergerak cepat. Juga pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa harus ada itu dan diikhtiarkan. Jadi yang 50% satunya harus seperti itu. Meskipun masih belum ketemu titik solusi ataupun titik terang untuk mencapai kestabilan, tapi ya itu tadi. Seperti itu ya, harus lebih ditingkatkan kesabaran, juga pendekatan doa dan diikhtiarkan. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga ya, bulan April. Inilah perubahan yang kamu rasakan. 3 hari ke depan di sini waspada untuk komunitas terbesar Taurus ya. Katanya masih banyak yang kesulitan untuk seputar pekerjaan ketika ingin mencapai stabil ya, ketika ingin mencapai ekspektasi ini masih banyak hambatan. Mungkin adanya ketertundaan atau mungkin pengenselan ataupun pembatalan di sini. Karena saya merasakan jelas ya beban seperti ada energi memang menjadikan beban berat sekali di suasana pemikiran maupun suasana batin, suasana hati di sini. Masih banyak yang terkendala di sini. Gitu. Jadi arahnya ini masih kesulitan untuk stabil, masih banyak yang kebingungan. Kenapa seperti itu jelas ya? Karena kali ini sahabat Taurus ya, adanya sebuah orang toksik, adanya sebuah orang yang nggak suka, kali ini menembak kalian di faktor pekerjaan. Nah seperti itu. Ya. Jadi kalian tertembak black magic dari orang-orang iri, orang-orang yang nggak suka sama kalian biar hidup kalian hancur, biar hidup kalian mendapatkan kesusahan. Seperti itu. Nah, saya mengatakan ketika sudah merasakan ya, kok kerjaan saya ini kok semakin hari semakin sulit, semakin ada penurunan, susah bangkit, susah berkembang. Apalagi yang belum kerja mencari kerjaan ini seakan-akan sulit. Ya, memang ada penutupan aura ya, jangan heran, jangan kaget kalau mendapatkan kesulitan sobat. Nah, saran saya kalau bisa dinetral, dibuka kembali auranya. Mungkin kalau kalian bisa tata caranya, doanya, ya dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kita kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan ya semuanya akan terkontaminasi, akan berimbas sobat. Gitu. Banyak masalah, banyak problem, nanti berputar-putar di situ aja. Gitu loh. Pekerjaan selesai, asmara kalian kena. Asmara kalian selesai, keuangan kena, rezeki kena. Keuangan rezeki selesai, kesehatan kena kalian. Terus hanya berputar-putar seperti itu. Nah, kapan kita lepas dari keterpurukan itu? Nah, minimal ketika aura kita terbuka, apakah tidak ada masalah? Ya tetap ada namanya orang hidup. Cuman kan batas masa ya. Ingat ya, batas masa untuk kita senang, untuk kita bahagia itu lebih lama. Nah, gitu loh. Beda ketika aura kita tertutup, batas masa ya. Batas masa rasa senang kita, kebahagiaan kita itu akan lebih singkat, lebih pendek. Yang lebih lama apa? Yang lebih lama ya keterpurukan, suatu masalah, suatu problem itu terus yang akan menghantam di kehidupan kita. Kalau aura kita tertutup. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi waspada untuk komunitas terbesar. Apakah semua Taurus akan dirugikan? Tidak. Masih ada komunitas terkecil. Itu tadi mungkin komunitas terkecil masih ada sebuah kestabilan lah. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Secara keuangan ataupun kerezekian ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini juga waspada ini. Inilah ya, perubahan yang akan kamu rasakan. Perubahannya di sini sangat luar biasa ya di sini ya. Taurus
dibikin capek ya, dibikin lelah, bahkan secara terawangan tadi saya melihat memang banyak yang kebingungan, banyak yang kesulitan karena, kondisi keuangannya ini tidak imbang Sobat, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jadi ada suatu hal-hal yang itu meng-cancel secara kerezekian, ya apalagi kalau memang tidak ada suatu efek dari penutupan aura, ya di dalam diri kalian. Nah seperti itu ya. Jadi saran saya waspada untuk komunitas terbesar, ya, harus lebih bijak untuk mengeluarkan secara keuangan ya, seperti itu. Karena memang mungkin kondisi masih sulit, ya terutama di 3 hari ke depan. Apakah semua dirugikan? Tidak, masih ada komunitas terkecil yang bisa saja masih dalam tahap stabil. Seperti itu ya. Jadi apapun ya itu harus harus bisa kita sikapi Sobat. Ketika mungkin ada yang mengatakan, ini kok Taurus selalu readingannya kurang bagus ya di channel Ruang Batin. Nah memang seperti ini. Gitu loh. Memang kenyataannya seperti ini. Bukan saya sengaja atau bukan saya setting. Gitu loh. Pengambilan kartu pun saya shuffle ya. Saya tarik energi yang paling getarannya terkuat. Nah, itulah yang muncul. Nah, inilah yang menjadikan sebuah informasi. Ketika memang kan saya sering mengatakan, ketika memang baik, ya klaim aja energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa, Sobat. Kan seperti itu. Nah, di situ ya letak kuncinya ya. Ya, saya akan mencoba mendeteksi satu kali lagi ya. Oke, setelah saya deteksi ya sampai 2 kali ya di sini ya. Ini memang Taurus betul-betul ada sebuah seperti energi yang memang itu membelenggu kalian ya, gitu loh. Jadi banyak yang terhalang ya, gitu loh. Makanya kepositifan itu mental. Nah, kerezekian, keberkahan itu terkadang mental. Beralih sama yang sama-sama Taurus tapi yang auranya sudah terbuka, yang mungkin masih stabil. Itu nanti larinya ke Taurus-Taurus yang stabil, yang masih terbuka secara aura. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan nantinya. Apakah kalian di 3 hari ke depan mengalami kesulitan seperti yang saya readingkan? Atau bahkan sampai saat ini, itu jelas kalian ada sebuah tembakan black magic. Harus dinetral Sobat. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ya sahabat Taurus meskipun secara pembacaan ya mungkin kurang begitu enak ataupun mungkin ada hal-hal yang membuat kesulitan, ya jadikan ini sebagai kita lebih waspada Sobat. Jadikan kita lebih waspada ya, jadikan kita lebih semangat lagi. Nah, seperti itu ya. Karena apapun yang terjadi ya, ketika kita terhantam masalah dan tetap semangat, insya Allah di situ pasti akan ada perubahan yang bahkan lebih baik. Jadi bisa dikatakan ya semakin tinggi pohon ya semakin keras angin menerpa, kan seperti itu. Ini ujian buat Taurus ya. Langkah kedepannya biar lebih baik lagi, lebih bagus lagi, kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tahap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Ya. Ketika kalian penasaran, silakan konsul secara pribadi, biar tidak timbul tanda tanya besar. Apalagi ketika nanti kalian ada problem ataupun konflik, saya akan memberikan jalan solusi terbaik. Lebih-lebih ketika nantinya memang terdeteksi ada sebuah penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang, sehingga dinding penghalangnya itu hancur, ya, maka aura kalian bisa terbuka kembali, berseri-seri kembali, bersinar kembali, dan akan bisa mengundang sebuah keberkahan, kerezekian, kepositifan, dan lain-lain. Kan seperti itu. Kalau kita biarkan tertutup ya, selamanya kita akan dikejar sebuah masalah, sebuah konflik, bahkan sampai habis-habisan, hancur-hancuran. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi, adanya pembiaran akhirnya ya terpuruk mereka. Kalau sudah ada kehancuran baru kita sadar. Jangan sampai kita menunggu seperti itu ya, sepertinya. Ya, saran saya harus dibuka aura. Kalau kalian bisa ya, dibuka sendirilah auranya. Biar bagus di sini. Oke ya, tetap pembacaan baik ya. Saya ulangi lagi, tetap pembacaan baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Jika memang ada pembacaan yang kurang baik ya, pesan saya biar kalian lebih waspada lagi melangkah ke depannya,
agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib lebih baik lagi ke depannya. Minimal ada 3 poin kalau nasib kita ingin baik ya, ingin berubah baik. 1, harus ada pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan dari orang-orang di bidangnya, sharingkan, ataupun teman yang kalian percaya sharingkan. Biar apa? Mengurangi beban kalian. Coba ketika beban kalian itu berkurang, otomatis kan persentase energi negatif juga menurun. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, seperti itu ya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya. Ya, sekali lagi saya rasa sudah cukup jelas ya. Ingat sobat ya, dari kesimpulan ataupun inti ya, informasi yang sudah saya berikan semua ini, sekali lagi, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak, apalagi ini bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Taurus. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.